Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai pembuka ya, kita membaca surat di dalam Al-Quran. Kita sampai pada surat Az-Zumar. Betul ini? Az-Zumar ayat 69. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyi wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Wa ufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Baik, Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlim aw udlam aw ajhala aw yujhal ali. Alhamdulillah, jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhajirin yang semoga Allah rahmati. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai saat ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah SWT berupa nikmat sehat, Alhamdulillah. Kemudian kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat kesempatan tadi. Kemudian juga diberikan nikmat kecondongan hati untuk selalu berupaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, untuk memperbanyak amal kebaikan dengan sesama. Maka ini nikmat yang besar sekali. Allah masih memberikan kecondongan hati kita kepada amal-amal soleh. Maka ini harus kita syukuri. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa sih kok saya seperti ini terus seperti ini saja? Ingat dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur ya, maka aku akan menambahkan nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ketika kalian itu kufur atau tidak bersyukur atas nikmat yang saya berikan, Allah berikan, maka ingat bahwasanya azabku sangatlah pedih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, yang telah sukses menjalankan visi misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin. Kemudian beserta para sahabatnya, para keluarganya yang ikut berjuang untuk mendakwahkan Islam ini kemudian sampai kepada kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini saya pertama kali bertemu panjenengan semuanya ya. Kemudian saya pertama kali mengisi ya di tempat ini. Ya, sebelumnya kan saya ucapkan terima kasih sudah diberikan waktu dan tempat untuk bisa memberikan sedikit ilmu yang mungkin saya miliki. Gitu ya. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Ya. Nama lengkap saya Ibnu Athaillah. Saya dari Surabaya, asli Surabaya.
ya. Cuman kemudian di tahun 2020 ya, selesai dari masa pengabdian atau magang di Madura. Jadi setelah dari Surabaya saya mengajar di Madura, Jawa Timur. Kemudian di tahun 2020 bulan Agustus saya pindah ke Semarang. Ya. Kemudian sampai sekarang, alhamdulillah sudah dikaruniai anak putra satu, ya. Dan kemudian sudah istri satu lah. Lupa istri satu, anaknya satu, alhamdulillah. Dan sekarang saya mengajar di Rumah Tahfidz Permata Indah, ya, daerah Pondok Jamil Indah, mungkin pendengar tahu Harmoni. Dan itu di daerah situ saya mengajar. Dan kemudian saya diminta untuk memberikan sedikit ilmu saya di sini. Pertama kali saya mendengar Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Masya Allah, Al-Muhajirin maknanya itu orang-orang yang berhijrah. Jadi semoga di sini orang-orangnya semuanya orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang-orang yang berhijrah, ya. Berhijrah itu apa? Hijrah itu kalau misalnya kita melihat dari sirah nabawiyah, ya, Nabi Muhammad SAW itu berdakwah di kota Mekah, ya. Itu dakwahnya penuh dengan perjuangan. Beliau bisa dibenci, bahkan sampai para sahabat beliau itu disiksa, ya, sampai ada yang meninggal. Kemudian beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, dari tempat di situ pertama kali beliau mengajarkan Islam, beliau dibenci, kemudian diperintahkan Allah untuk hijrah ke tempat Madinah yang sebelumnya Rasulullah itu mengutus sahabat beliau Mus'ab bin Umair untuk berdakwah seperti babat alas, ya. Jadi menyiapkan tempat untuk Nabi ke Madinah. Kemudian beliau Mus'ab bin Umair ini berhasil dalam dakwahnya menyampaikan Islam. Akhir dari keberhasilan itu Nabi diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi Al-Muhajirin itu adalah tempat maknanya adalah orang-orang yang berhijrah. Berhijrah dari hal-hal yang mungkin dulu, ya, pernah dari kita mungkin berbuat maksiat kepada Allah, kemudian kita berhijrah tidak ingin melakukan kembali, ya, maka itu orang yang disebut berhijrah, orang yang hijrah dari keburukan menuju kebaikan, ya. Jadi semoga tempat ini penuh keberkahan, Allah berikan keberkahan di dalamnya. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Pada kesempatan malam hari ini izinkan saya memberikan sedikit ilmu saya, ya. Kalau banyak pun ya alhamdulillah. Baru kemarin saya dihubungin sama Pak Mirza, bisa minta tolong minta tolong untuk mengisi besok Jumat jam 8 hari Kamis. Masya Allah, dadakan sekali. Oh iya, alhamdulillah. Ya, saya berusaha untuk menyiapkan materinya. Nah, ini hadis dari hadis Nabi SAW untuk memotivasi kita semuanya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, jalan, yaltamisu fihi ilman, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh ilmu, ya, terutama di sini adalah maksudnya adalah ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Ini hadis yang memotivasi kita untuk kita senantiasa belajar. Mulai dari kecil kita diajarkan untuk belajar, dan jangan sampai lupa kita sampai akhir hayat nanti kita itu tetap harus belajar. Karena batasan belajar itu ya tidak ada batasnya sampai kemudian Allah mencukupkan umur kita. Jadi tetap kita harus berusaha dan belajar. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena apa? Karena ketika kita beramal dan kita tahu ilmunya, maka amal kita akan dihitung oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan dan yang akan memberatkan timbangan kita di yaumil hisab.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat sebagian makhluknya atas sebagian yang lainnya. Sebagian manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan lebih utama daripada manusia yang lainnya. Ya, Allah menciptakan makhluk, Allah juga mengistimewakan makhluk ini. Allah menciptakan manusia, Allah juga mengistimewakan manusia ini. Dan juga kemudian pada sebagian tempat Allah menciptakan, ya, Allah menjadikan lebih utama daripada sebagian tempat yang lain. Dan sebagian waktu Allah SWT jadikan lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lainnya. Tempat, coba kita lihat yang Allah muliakan di Masjidil Haram, Allah muliakan tempatnya, ya. Kemudian waktu mungkin kita Allah muliakan hari Jumat, itu kan waktu hari. Allah muliakan hari Jumat di antara hari-hari yang lainnya, ya. Di antara sebagian waktu yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan keutamaannya atas sebagian waktu yang lainnya adalah di sini kita akan sedikit membahas tentang bulan Dzulqa'dah. Ya, walaupun ini pembahasannya agak terlambat karena kita sekarang masuk di tanggal 26 Dzulqa'dah. Tapi tidak masalah, ya. Untuk pembahasan malam ini, ya, kita sedikit mengulang, walaupun mungkin ada yang sudah membahas, ya, mengenai bulan Dzulqa'dah. Tapi tidak masalah, ini sebagai pengulangan kita agar lebih terikat di dalam ingatan kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haram, ya. Apa itu bulan haram? Ya. Bulan haram adalah bulan yang dalamnya terdapat keistimewaan, ya. Keistimewaan di dalamnya, di situ disebutkan Allah akan lipat gandakan ibadah kita. Bulan haram, ya, di sini disebutkan haram itu maksudnya apa? Haram tidak boleh berperang, ya. Pada zaman pra-Islam dulu, sebelum Islam masuk, ya, di bangsa Arab waktu itu, bahkan orang-orang jahiliyah pun mereka juga menghormati bulan haram ini. Ketika bulan haram itu datang, salah satunya bulan Dzulqa'dah, mereka itu menghentikan peperangan, pertikaian apapun, ya, bahkan berburu itu mereka hentikan untuk menghormati bulan haram ini, bulan yang suci. Di dalamnya tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pembunuhan, ya, tidak boleh ada perburuan, ya, pada saat itu. Itu orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang. Nah, keutamaan bulan haram kita harus mengetahui ini, ya. Selain berlipat ganda pahala dan dosa, ya. Jadi tidak hanya kebaikan yang berlipat ganda, cuma ini sebagai catatan kita di dalam bulan Dzulqa'dah atau bulan haram yang lainnya. Selain kebaikan Allah lipat gandakan, maka keburukan pun juga akan dilipat gandakan. Jadi hati-hati ketika kita berada di bulan haram. Apa saja bulan haram itu? Baik, kita akan membahas setelah ini. Larangan melakukan peperangan. Ya, secara umum peperangan dilarang keras dilakukan pada bulan haram, kecuali jika untuk membela diri atau menghadapi ancaman yang nyata. Ya, momentum memperbanyak amalan kebaikan. Ini juga termasuk anjuran di bulan haram atau bulan yang diharamkan untuk berbuat maksiat, ya. Ini menjadi waktu tempat untuk memperbanyak amal kebaikan, karena pahalanya akan lebih besar, yaitu bulan haram, ya, bulan yang suci. Kemudian pembahasan kita pada malam ini adalah mengenai bulan Dzulqa'dah, karena kita masih berada di pertengahan menjelang akhir bulan Dzulqa'dah, maka masihlah kita pantas untuk membahas materi ini. Bulan Dzulqa'dah itu jamaah adalah momentum bertobat dan meningkatkan amal. Mungkin kita kemarin sudah melalui Ramadan, kemudian kita terjeda di bulan Syawal, ya. Kemudian sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah.
Ya, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh untuk taat musiman. Hanya di bulan Ramadan saja saya taat. Di bulan Ramadan kita ya sudah seperti biasa. Ya, jadi karakter seorang beriman, orang yang bertakwa, beramal soleh itu harus istiqomah walaupun sedikit. Setelah bulan Ramadan kita harus menjaga kualitas ibadah kita yang berada di bulan Ramadan sampai nanti bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Itu usaha kita, apapun usahanya, sekuat kita, Allah yang akan menilai. Jangan sampai kemudian Ramadan sudah selesai nih, saya sudahlah seperti sebelum Ramadan. Jangan sampai seperti itu. Di bulan Dzulqa'dah ini, mari kita jadikan kesempatan berharga untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana bulan Dzulqa'dah ini adalah satu dari 4 bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan dalam Islam. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan adalah Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang suci. Kesemuanya adalah bulan Dzulqa'dah. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Jadi ada 4 bulan haram. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan Rajab. Kita di bulan Dzulqa'dah ini berada di awal bulan haram. Ya. Di bulan-bulan itu semua amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita bertanya-tanya, Dzulqa'dah itu apa sih? Ya. Kita sering mendengar apa sih Dzulqa'dah itu? Baik. Asal usul nama Dzulqa'dah berasal dari kata qa'ada, bahasa Arab, ya, yang katanya itu qa'ada, ya qa'udu, yang berarti duduk atau berhenti. Ini secara bahasa. Nama ini juga mengacu pada tradisi bangsa Arab pra-Islam yang menghentikan peperangan dan melakukan gencatan senjata di bulan ini. Kemudian selanjutnya adalah dalam bahasa Arab Dzulqa'dah berarti pemilik duduk. Jadi asal usul Dzulqa'dah itu dari bahasa adalah qa'ada yang artinya adalah duduk. Duduk itu kan berhenti, kita beristirahat, ya kan? Beristirahat, ya. Kalau orang-orang sebelum Islam masuk ke Arab waktu itu, mereka itu beristirahat, tidak berperang. Jadi untuk menghormati bulan haram. Kemudian Ustaz, itu bulan haram itu memang sudah ada di zaman sebelum Islam, itu sudah ada. Ya, sudah ada. Makanya mereka menghormati bulan yang haram itu. Kemudian Ustaz, sebelumnya memang ada orang yang berhaji sebelum Islam ada. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diutus, ya, kemudian singkat cerita beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan istri beliau di padang pasir yang waktu itu tidak ada manusia, ya, tidak ada makanan, di lembah yang kering kerontang, tidak ada isinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan istrinya di situ. Ternyata hikmahnya besar sekali. Allah itu memerintahkan di dalamnya, di baliknya semua itu sudah tercatat, semuanya akan terjadi hal yang baik. Ya, kemudian waktu itu sampai akhirnya berjalan berlangsungnya waktu yang cukup lama, ya, kemudian disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, membangun Ka'bah. Ya, jadi Ka'bah itu sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim, ya, pembangunan Ka'bah. Kemudian di situ ada ibadah dan ada ibadah haji. Ya, ibadah haji sebagaimana apa yang kita lakukan sekarang. Ya, haji yang kita ketahui ya seperti apa yang kita ketahui orang berhaji begitu. Ada tawaf, ada kemudian kita tuntutan kegiatan haji seperti biasanya. Cuman pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau meninggal wafat, ya.
kemudian anak keturunannya juga wafat. Orang-orang yang mereka itu orang-orang munafik ya tentunya, tidak secara kafah berislamnya, menyelewengkan haji ya. Na'udzubillah, mereka itu orang-orang sebelum Islam ya, berhajinya ini mohon maaf ya, yang laki-laki mereka memutar ya seperti orang tawaf biasa ya, yang laki-laki sebagaimana berbusana, namun yang perempuan ini pada zaman itu ya tidak berpakaian sama sekali. Jadi penyelewangan ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, kemudian disempurnakanlah oleh datangnya Islam, akhirnya haji sampai sekarang ya seperti ini hajinya. Tapi sebelumnya ya, mereka orang-orang yang sebelum beriman kepada Allah ya seperti itu, mereka di Ka'bah itu ya berbuat maksiat ya, tawafnya seperti itu, tidak mengikuti aturan yang Allah berikan. Itu sedikit gambaran waktu haji di zaman sebelum Arab, zaman sebelum Islam masuk di Arab waktu itu. Kemudian jamaah rahmani wa rahmatullah, orang Arab jahiliyah itu berhenti berperang di bulan Dzulqa'dah karena apa? Beberapa faktor ya, di antaranya adalah penghormatan terhadap bulan suci. Ya, saya sampaikan tadi bahwasanya bulan suci itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan agama Islam. Mereka itu menghormati ya, sama dengan bulan yang lainnya seperti bulan Dzulhijjah, Rajab dan Muharram ya, ada bulan haram yang sangat dimuliakan di kalangan masyarakat Arab jahiliyah pada zaman itu. Ya, di bulan ini mereka sepakat untuk tidak berperang, untuk gencatan senjata. Jadinya bulan tenang begitu ya. Kemudian yang kedua, faktornya juga ada persiapan ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah juga merupakan bulan persiapan menuju ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Orang-orang Arab jahiliyah dulu akan beristirahat dengan mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk perjalanan ke Makkah. Jadi ada sudah haji. Ya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmani wa rahmatullah, faktornya adalah beristirahat ya, beristirahat. Kemudian yang keempat, pengakuan terhadap bulan yang suci. Jadi mereka mengagungkan bulan yang suci. Jadi sudah ada dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Jauh sebelum Islam datang ya, masyarakat Arab ini khususnya di kota Makkah telah mulai memuliakan 4 bulan yang tadi saya sebutkan, di tengah berbagai peperangan dan permusuhan yang menjangkit di masyarakat Arab karena fanatisme kesukuan yang akut. Jadi mereka itu bersuku-suku, kalau nggak setuju dengan sukunya mereka berperang. Ya, itu adalah fanatisme yang akut, kesukuan ya. Jadi kalau tersinggung sedikit ya seperti itu, peperangan yang akan terjadi. Mereka sepakat menghentikan peperangan itu ketika 4 bulan haram itu tiba. Mereka sangat memuliakan, dan bulan-bulan haram menjadi bulan perdamaian yang berlaku secara menyeluruh. Jadi 4 bulan ini mereka bersaudara, ya maksudnya tidak ada peperangan karena menyiapkan untuk mereka berhaji. Jadi setelah itu, setelah 4 haram ini, bulan haram, mereka kembali lagi dengan setelan awalnya. Jamaah rahmani wa rahimakumullah, 4 bulan haram menjadi kesempatan besar bagi para pedagang untuk pada zaman dahulu ya, Arab dulu melangsungkan bisnisnya, bagi para petani untuk menjual hasil-hasil pertaniannya, bagi para peternak untuk menjual hewannya ya, menjual bulu ya, dan hasil ternak lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana repotnya bila tidak ada jeda bulan haram, bulan perdamaian itu. Kapan orang-orang Arab dapat melakukan aktivitas ekonomi secara aman dan tenang tanpa was-was dari gangguan keselamatan. Jadi di waktu bulan haram itu mereka menggunakan waktu untuk berdagang. Jadi perdagangannya itu mereka di pol-polke lah ya, untuk mengambil keuntungan mumpung di bulan haram ini nggak ada peperangan. Di luar bulan haram mereka terancam keselamatannya.
ya, jadi tidak aman. Jadi begitu pentingnya bulan haram bagi masyarakat Arab sehingga dalam Al-Quran diungkapkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, Ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman linnas wasyarul haram wal hadiya wal qala'id dzalika lita'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ard wa anna Allaha bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul, menjadikan bulan-bulan haram sebagai waktu yang aman dari peperangan. Ya, hewan haji sebagai penyempurnaan kekurangan ibadah haji, dan qalaid sebagai jaminan keamanan ketika mereka keluar dari Makkah. Yang demikian itu agar mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Karena latar belakang sosial atau kultural semacam itulah masyarakat Arab sangat mengagungkan bulan-bulan haram dan menyakralkannya. Mereka berkeyakinan bahwa merusak keagungan dan kesakralan bulan-bulan haram akan mendatangkan petaka dan kesialan. Ini pandangan orang-orang Arab jahiliyah. Pandangan orang Arab sebelum mereka itu beriman kepada Allah SWT. Mereka sudah mengagungkan tidak ada peperangan, tidak ada kemaksiatan, tidak ada hal buruk yang terdapat di bulan haram, ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan Rajab. Itu pandangan orang-orang jahiliyah pada zaman itu. Nah, kemudian cara pandang Islam di antara keutamaan bulan Dzulqa'dah sebagai salah satu bulan haram yang kita sedang berada di dalamnya, ya, sekarang ini adalah sebagai berikut, ya. Jadi keutamaan bulan Dzulqa'dah adalah yang pertama, ya, Dzulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Berkaitan bulan ini, ya, berkaitan dengan bulan ini Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah, ya, surat ke-9 ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan di akhirnya tadi, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi dirimu sendiri. Ya, karena apa? Karena di bulan haram ini ketika kita berbuat zalim kepada sesama ataupun berbuat zalim kepada diri kita sendiri, maksudnya adalah kita kalau kepada diri kita sendiri kita bermaksiat, nah itu kan zalim kepada kita sendiri, ya, maka itu Allah akan lipat gandakan. Bagaimana ketika nanti di akhirat kemudian kita melihat amal kita itu ternyata yang banyak adalah keburukan kita. Na'udzubillah. Karena apa? Karena kita melalaikan keutamaan bulan Dzulqa'dah. Mungkin kita tahu bahwasanya di bulan ini kita akan dilipat gandakan amal kita. Ternyata, ya, amal kebaikan kita itu lebih sedikit daripada amal keburukan kita. Na'udzubillah. Ya. Kemudian jomplanglah, ya, kebaikan itu lebih lebih ringan daripada keburukan kita. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah SWT, kita berada di momentum yang istimewa, kita berada di bulan yang istimewa, maka kita harus memaksimalkan kesempatan ini. Allah Ta'ala masih memberikan izin kita untuk bertemu di bulan haram ini, ya. Mungkin kalau misal kita belum bisa haji, ya semoga kita bisa haji. Untuk yang belum haji,
Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sudah haji bisa melaksanakan amal yang telah haji, kemudian kita bisa meraktikkan dalam keseharian kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang kedua, keutamaan bulan Dzulqa'dah ini adalah satu di antara 3 bulan haji, yaitu Syawal, ya, kemudian Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian tidak sah ihram untuk haji pada selain waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yaitu bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi di awal bulan Syawal itu sudah bisa melakukan ihram, kemudian sampai dengan bulan Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan bisa melaksanakan haji sampai full di bulan Dzulhijjah. Itu pendapat mazhab Maliki. Cuman pendapat yang paling rajih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, beliau berkata bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu cukup, ya, tidak harus sampai kemudian full di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi saya sampaikan bahannya apa saja bulan haji itu. Yang pertama ada Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu keutamaan yang kedua. Jadi bulan Dzulqa'dah ini kita berada di bulan yang bulan haji di antara 3 bulan tadi, ya, Syawal, Dzulqa'dah, dan juga Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada peristiwa di bulan Dzulqa'dah itu. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya. Sebelumnya saya boleh bertanya, ya, Nabi Muhammad SAW itu berumrah berapa kali? Ada yang tahu? Berikut 2, ada yang 2, ada yang lagi 3. Kemudian yang betul adalah 4. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berumrah 4 kali, dan 3 umrahnya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, dan kemudian umrahnya yang 1 beliau lakukan di bulan Dzulhijjah. Jadi berbarengan, hampir berbarengan dengan hajinya. Di sini sebutkan Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu 1 umrah dari Hudaybiyah, kemudian 1 umrah pada tahun berikutnya, ya, 1 umrah dari Ji'aranah ketika membagikan rampasan dari perang Hunain. Jadi setelah peperangan itu, peperangan Hunain, ya, beliau pulang ke Madinah kemudian berangkat untuk umrah. 1 umrah dari Ji'aranah, ya, berarti 4, ya, dan 1 lagi umrah bersama haji, 4 berarti. Di sini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW berumrah 4 kali, ya, 3 kali di bulan Dzulqa'dah, 1 kali di bulan Dzulhijjah bersama haji beliau. Itu peristiwa, ya, yang kemudian menjadikan bulan Dzulqa'dah itu istimewa, karena terdapat di dalamnya Nabi Muhammad SAW berumrah di dalamnya. Selain tadi dilipat gandakan amal kita, ya, ada peristiwa yang Masya Allah, ya, di dalamnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan umrahnya. Mungkin yang pernah umrah, ya, sudah merasakan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Dalam perjalanan ke kota, dari kota Makkah ke Madinah, mungkin perjalanannya like this kita panjang sekali. Bagaimana ketika Nabi hijrah, ya, pada waktu itu dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan hijrahnya itu mereka bukan naik kendaraan, berjalan, ya. Beliau jalan, kemudian juga tidak jalan santai. Beliau itu dikejar, ya, dikejar oleh kaum musyrikin Mekah untuk dibunuh. Ya, jadi nggak santai, nggak enak. Perjalanannya berat sekali. Padang pasir panas, kemudian perbekalan menipis, dikejar lagi. Ya. Ketika kita umrah juga mungkin kita merasakan bagaimana
ketika Nabi Muhammad SAW itu berada di Gua Hira, ya, beliau uzlah dari kejahiliaan kaum musyrikin pada saat itu, ya. Kemudian beliau naik ke gunung dan masuk ke dalam gua. Uzlah itu menyendiri untuk berpikir, ya, apakah benar sih seperti ini, kaum di Mekah itu. Dan akhirnya kemudian Allah turunkan malaikat untuk memberikan wahyu pertama, ya, surah Al-Alaq. Jadi semoga kita juga bisa umroh, ya, yang mungkin masih belum pernah umroh. Semoga Allah beri kemudahan untuk umroh dan haji. Amin ya Allah. Kemudian peristiwa yang kedua setelah tadi Rasulullah SAW berumroh di bulan Dzulqa'dah, peristiwa kedua adalah misi Nabi Musa. Dan mungkin banyak dengan pernah mendengar kisahnya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu musuhnya besar sekali. Musuhnya Fir'aun, ya, raja yang sangat-sangat kejam. Ya. Nabi Musa menerima perintah dari Allah SWT untuk mengumpulkan kaumnya di dekat Gunung Sinai yang terjadi di bulan Dzulqa'dah juga. Ya. Itu peristiwa yang kedua. Ya. Kemudian peristiwa ketiga adalah haji. Di bulan Dzulqa'dah banyak umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji sebagai persiapan di bulan Dzulhijjah. Ada banyak masih peristiwa di bulan Dzulqa'dah ini yang mungkin tidak saya sebutkan, ya. Mungkin ini terbatasnya ilmu saya. Ya. Jadi peristiwa tersebut, ya, itu terjadi di bulan Dzulqa'dah, ya. Dari situ para ulama, ya, mengatakan misalnya bulan ini adalah bulan mulia, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya, ya, amalnya dilipat gandakan. Tapi jangan lupa bahwasanya di bulan ini keburukannya juga dilipat gandakan, dosanya maksudnya. Kemudian keutamaan yang keempat, jemaah rahmani wa rahimakumullah, bulan haram memiliki keutamaan khusus, ya, di mana segala amalan baik, ya, akan dilipat gandakan pahalanya, sedangkan dosa akan menjadi lebih berat. Barang siapa memperbanyak amal soleh di bulan Dzulqa'dah, pahalanya, perbuatannya dilipat gandakan. Jadi saya tekankan kembali, ya, ini untuk kami pribadi juga sebagai nasihat dan untuk panjenengan semuanya. Kita berada di bulan yang bukan biasa. Kita di bulan yang istimewa, maka kita gunakan waktu dengan baik. Gunakan waktu untuk mengejar keterlambatan kita dalam beramal. Menggunakan waktu kita untuk memaksimalkan amal kita, ya. Kita berbicara mengenai umur kita, ya. Umur kita tidak ada yang tahu, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Jadi sebelum kita diangkat oleh Allah SWT, paling tidak kita berusaha untuk mengejar ketinggalan kita. Di bulan-bulan yang khusus itu akan dilipat gandakan, maka kita harus kejar dengan banyak sholat kita, dengan banyak zikir kita, dengan banyak puasa kita, ya, dan juga beramal sosial. Ketika kita melihat saudara kita kesulitan, maka kita harus bantu, ya. Maka semua aspek dari amal maka kita harus ambil, ya, mumpung di bulan istimewa ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata mengenai pahala berlipat ganda bagi amal soleh di bulan Dzulqa'dah ketika membahas surah At-Taubah, ya. Beribadah dan beramal soleh di bulan-bulan haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Demikian sebaliknya, di sini disebutkan, ya, Abdullah bin Abbas, bermaksiat dan berbuat dosa di bulan-bulan tersebut juga dilipat gandakan hukumannya. Ya, jadi ini kita harus berhati-hati, ya, jangan sampai kemudian kita terjerumus, ya, dengan kita tidak sengaja memperbanyak dosa kita. Ya, jadi kita harus sadar kita berada di bulan yang istimewa, maka kita juga harus mengejar ketinggalan kita, ya, mengejar untuk memperbanyak kebaikan di bulan yang istimewa ini. Ya, ada bulan Muharram nantinya, kemudian di bulan Rajab, dan harapannya setelah melewati 4 bulan haram ini kita juga harus istiqomah, ya, sampai kemudian bertemu di bulan Ramadan lagi,
bertemu di bulan Syawal, bertemu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah lagi, ya. Jadi intinya kita harus istiqomah walaupun sedikit, ya. Baca Quran sedikit-sedikit tidak apa-apa, ya. Kemudian ketika puasa nggak harus puasa Daud yang setiap hari satu hari puasa satu hari tidak, ya. Cukup memberatkan kalau tidak terbiasa. Kemudian yang kita bisa lakukan adalah puasa Senin Kamis, ya, atau puasa Yaumul Bid di pertengahan bulan Hijriah, ya. Contohnya di tanggal 13, 14, 15. Itu kan meringankan kita, ya. Enggak kemudian puasa Senin, puasa Selasa yang enggak Rabunya, itu cukup memberatkan kita. Ya, kalau misalnya memang tahap kita sudah di situ, ya alhamdulillah, ya. Jadi kebiasaan kita. Kemudian Al-Qatadah berkata tentang firman Allah Ta'ala surah At-Taubah yang tadi tentang bulan-bulan haram, fala tadlimu fihin anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram adalah kesalahan yang paling besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Walaupun semua kezaliman adalah dosa yang besar, namun Allah berhak membesarkan suatu perkara sesukanya. Jadi di bulan haram itu Allah membesarkan atau memberatkan keburukan, ya, di dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Yaitu kehendak Allah sesukanya dengan memberikan hukum seperti itu. Kemudian Imam Al-Baghawi dalam kitab Al-Ma'lumat Al-Ma'alibut Tanzil fi Tafsir Quran juz 4 halaman 44 mengatakan bahwa bulan haram, bulan mulia, menjadi ladang untuk memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Tiba saatnya bagi kita semua untuk meraih pahala-pahala tersebut dengan cara memperbanyak amal ibadah. Sebab semua amal ibadah yang kita lakukan pada bulan ini akan dibalas dengan pahala yang sangat banyak. Ya, jadi mari kita untuk bersama memperbanyak amal-amal soleh di bulan mulia ini, sehingga Allah SWT merintui perjalanan kehidupan kita. Kemudian keutamaan yang kelima, jemaah rahimani wa rahmatullah, pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi segala bentuk kezaliman serta permusuhan. Mungkin kita sudah berusaha untuk menjauhi kita tidak berkata kotor, tidak menyakiti saudara kita. Cuman jangan sampai kemudian keburukan itu terus bertambah dengan kita membicarakan orang lain, keburukan orang lain. Itu termasuk dosa yang mungkin tidak sadar kita lakukan. Jadi ini disebut dengan riba, ya. Jadi berbicara keburukan tentang saudaranya, ya, yang seharusnya saudaranya itu ketika mendengar tidak suka, ya. Jadi kita tidak boleh berbicara atau menceritakan keburukan orang lain. Jadi kita harus benar-benar menjaga lisan. Yang menyelamatkan kita nantinya adalah lisan kita. Ketika lisan kita itu baik, ya, maka insya Allah akan selamatkan kita dari neraka. Ya. Kalau misalnya lisan kita itu mudah atau ringan sekali untuk menyakiti hati saudara kita, ya, maka ya ditunggu saja, azab Allah itu pasti akan datang, ya, akan membalasnya. Karena apa? Allah itu maha adil. Ya, mungkin di sini kita tidak merasa, cuman nanti ketika di akhirat, wah, itu semuanya kebuka, ya, Allah akan perlihatkan, ya, dan Allah akan balas. Jadi amalan apa saja sih yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk memperbanyak amal soleh, untuk untuk amal kita itu berlipat ganda, ya, perbanyak amal soleh seperti sholat, puasa, sedekah, yang membaca Al-Quran dan lain-lain, sholawat kepada Nabi SAW, sholat yang maghrib, isya, subuh, kemudian tuh asar, jangan sampai kemudian kita ketinggalan takbiratul ihram. Takbir kita usahakan sudah di masjid, jadi ikut takbirnya imam. Nah, kemudian sholat sunnahnya sholat sunnah itu sebagai pelengkap, ya. Jadi kita harus melengkapi sholat wajib kita dengan sholat sunnah. Sebelum subuh kita tambah dengan sholat sunnah sebelum subuh, ya, 2 rakaat. Pahalanya itu masya Allah besar sekali.
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah keutamaan sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Di riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya sholat subuh itu sendiri. Ya, jadi untuk kita meraih pahala dunia dan seisinya atau lebih besar daripada dunia dan seisinya, ya kita mengerjakan 2 sholat itu, sholat sebelum subuh 2 rakaat dan sholat subuh berjamaah. Dan kalau misalnya kita bisa tambah sebelum sholat 2 rakaat itu kita sholat malam, masya Allah, ya kita tambah amal sholat kita tambah sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian kita sedekah walaupun 100 rupiah, ya, kalau misalnya kita ikhlas sama Allah kan itu, ya walaupun setiap hari 1000, insya Allah ketika kita ikhlas Allah kan itu yang Allah nilai itu ikhlas atau tidaknya amal itu, ya. Kalau misal amalnya 100.000 dimasukkan sebar, tapi kalau misal niatnya bukan karena Allah SWT, maka dia termasuk orang yang ingin dilihat manusia atau riya, ya. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu disebutkan dalam hadisnya, ya, awal itu innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ya. Ketika niatnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan balas. Tapi kalau misalnya niatnya yang lainnya, maka juga Allah akan balas sesuai apa yang dia inginkan. Ya, kalau di hadis itu disebutkan maka hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa itu pada zaman Nabi itu ada orang yang berniat hijrah dari kota Makkah ke Madinah itu untuk dunia dan untuk menikahi perempuan. Jadi akhirnya Allah kabulkan, ya sudah niatnya untuk itu. Dia sudah menikah dengan orang yang dia inginkan pernikahannya. Jadi seperti itu jamaah rahimakumullah. Jadi yang paling utama adalah niat dari seluruh amal. Kemudian menjaga diri dari kezaliman, menjauhi segala bentuk zalim baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ini anjuran untuk kita amalkan. Kemudian berusaha meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian mengambil hikmah dari peristiwa sejarah, belajar dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Dzulqa'dah, ya, sebagai refleks untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika kita melihat peristiwa-peristiwa itu, ya insya Allah itu akan mengantarkan kita, oh ternyata di bulan Dzulqa'dah itu seperti ini, ya sejarahnya seperti ini, ya Rasulullah SAW umrah di bulan ini, wah saya harus memperbanyak amal. Nah, jadi pemantik kita untuk lebih baik dari bulan sebelumnya. Kemudian ini menikah di bulan Dzulqa'dah memiliki berkah tersendiri karena bulan haram, memiliki nilai lebih dalam setiap amal yang dilakukan. Jadi selain di bulan Syawal, ya selain di bulan Syawal dianjurkan untuk menikah, di bulan Dzulqa'dah juga dianjurkan untuk menikah. Baik. Begitu juga dengan perbuatan zalim, ya sama. Semuanya harus kita tinggalkan ketika kita sudah masuk di bulan haram. Ya ini kita harus berhati-hati benar jemaah rahimakumullah. Ketika kita ingin dilipat gandakan amal kita, maka kita harus berbuat baik. Dan juga ketika kita ingin keburukan kita dihitung atau diberatkan, maka kita harus jauhi. Kita jauhi karena pada bulan Dzulqa'dah itu semuanya akan dicatat dan kemudian akan dilipat gandakan. Jadi harapan kita yang dilipat gandakan adalah kebaikan, ya, ibadah-ibadah kita yang dilipat gandakan, bukan maksiat kita yang dilipat gandakan. Imam Al-Baghawi mengatakan bahwasanya amal soleh lebih agung besar pahalanya di dalam bulan haram, sedangkan zalim pada bulan tersebut juga lebih besar dari zalim di dalam bulan-bulan selainnya. Karenanya maka kita tinggalkan segala kemaksiatan termasuk perbuatan zalim, ya, dengan benar-benar bertobat dengan taubat nasuha. Artinya apa? Kita bertobat bukan tomat, ya, tobat maksiat. Tapi kita bertobat memang harus meninggalkan, menyesali apa yang sudah kita lakukan dan berjanji tidak ingin mengulangi kembali. Itu taubat nasuha. Tapi kalau misal tobat-tobatan, ya sekarang bertobat besok kawin lagi, besok dapat. Ya jangan seperti itu. Semoga di sini tidak seperti itu dan semoga tulus bertobat untuk kebaikan kita semua.
Kemudian di sini di akhir pertemuan kita ya, insyaallah tidak lama, Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, mayoritas ibadah dan amalan sunnah Nabi dan para sahabat ya, para sahabat Nabi terdekat beliau itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat, namun kekuatan terbesar mereka adalah terdapat pada hati yang baik, pada hati yang bersih, dan selamat dari kesyirikan atau virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah karena takut kepadanya, dan juga cinta dan memuliakan dan meninggikannya, yakni meninggikan Allah, cinta kepada Allah, berharapnya juga kepada Allah, bukan berharap kepada manusia ya. Kemudian takut kepadanya, azabnya ya, dan menginginkan apa yang di sisi Allah dan zuhud terhadap apa yang fana. Ini kekuatan yang berarti. Jadi para sahabat itu masya Allah kuat hatinya ya. Jadi bersih hatinya ya. Apapun ketika beliau beramal itu benar-benar memperhatikan amal hati. Jadi bersih hatinya dari virus-virus atau penyakit-penyakit hati ya. Itu kekuatan para sahabat. Di lain sisi beliau banyak beramal soleh tapi juga membersihkan hati ya, tidak kemudian zahirnya saja tapi batinnya atau lahirinya dia juga harus bersih gitu. Jadi penguatan hati itu lebih penting ya, walaupun zahir juga penting, namun hati kita itu harus bersih ketika kita ingin amal kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari kami ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dari penyampaian kami yang mungkin kurang berkenan dari para jamaah sekalian, kami mohon maaf ya. Astagfirullahaladzim ala kulli akhta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.